Bani Israel. Sebagai utusan beliau berkata, aku Isa diutus Allah kepadamu sebagai tanda mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu aku membuat bagimu tanah berbentuk burung, lalu aku meniupnya, lalu membentuk menjadi seekor burung, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang kena penyakit kusta, menghidupkan orang mati, dan aku tahu apa yang ada pada rumahmu, apa yang kau makan dalam rumahmu. Aku ngerti, aku paham itu semua. Tetapi biiznillah, dengan izin Allah. Jaringan saya tadi jelek jadi sih mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa alaihissalam bisa membuat bumi ini terpecah berkeping-keping. Biiznillah. Bahkan matahari pun bisa dibuat menjadi cendol. Biiznillah. Nabi Isa bisa membuat laki-laki berubah wujud menjadi perempuan, perempuan menjadi wujud laki-laki. Biiznillah. Apapun Isa lakukan dengan izin Allah itu bisa. Kenapa? Karena dia adalah Rasul, utusan Allah. Apa kata Yesus? Biiznillah kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Biiznillah, selain izin Allah. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Biiznillah, selain izin Allah. Aku tidak bisa membangkitkan Lazarus. Biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jadi Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Isa pun demikian. Tidak bisa berbuat apa-apa selain dengan izin Allah. Kenapa mereka bisa melakukan? Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia adalah perpanjangan tangan pencipta langit dan bumi. Kalian tidak mampu melihat pencipta. Maka Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan, engkau melihat aku sama melihat dia. Kenapa? Karena pada diriku ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Aku bisa berjalan di atas air, aku bisa menghidupkan orang mati. Itu semua adalah pekerjaan Tuhanku. Jadi kalau engkau ingin melihat Tuhanku, lihat yang aku nyatakan. Makanya Yohanes 1:18, tidak ada yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah mendengarkan Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya, dialah yang menyatakan tentang Bapa itu. Lihat aku nyata, aku jalan di atas air. Lihat aku membangkitkan orang mati, mati dia, aku bangkitkan, hidup. Orang buta, aku sentuh, sembuh. Melihat orang lumpuh, aku sentuh, berjalan. Lihat aku, jika engkau ingin melihat Tuhanku, lihat aku. Siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Tuhanku. Sebab apa yang aku lakukan biiznillah, dengan izin Allah. Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa Tuhanku lah yang telah mengutus aku. Biiznillah, semua dengan izin Allah. Tidak ada tanpa izin Allah. Yesus mengatakan itu. Yohanes 12:49, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi faktanya engkau bisa. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Faktanya kau bisa. Yohanes 5:30, tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Faktanya kau bisa. Ya, aku bisa. Karena aku bersama dengan Tuhanku. Biiznillah. Kalau dari diriku sendiri nggak bisa. Yohanes 5:31, nggak bisa. Begini, bersaksi tentang aku itu dusta, kata dia. Ya, Silakan. berarti kan Yesus itu kan penuh mukjizat. Apakah kenapa Kristen mengimani Yesus itu Tuhan, percaya kepada Tuhan, Yesus itu Tuhan, karena dengan mukjizat itulah yang di dalam yang tertulis itu. Kalau bagi saya sih, kalau bagi saya tidak tahu kokoh, saya tidak tahu kan itu percayaan kokoh. Ya. Ada dua kelompok menurut Yesus yang melihat mukjizat dan menyikapi mukjizat yang ada pada diri yang oknum Yesus disebutkan. Yang pertama, pengikutnya menjadikan mukjizat Yesus itu sebagai alat untuk mempertebal iman kepada Allah. Apa buktinya? Tolong di-mute dulu. Apa buktinya? Coba kita lihat di dalam pengakuan beliau. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan
telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya, mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi segala mukjizat, segala pekerjaan, Yohanes 4 nomor 34, yang dilakukan oleh Yesus, pekerjaan itu dipandang oleh murid-muridnya sebagai mukjizat seorang Mesias, seorang Nabi, seorang Rasul, yang menghantarkan murid-muridnya imannya semakin tebal, semakin kuat kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi di ufuk yang berbeda, para orang-orang sesat melihat Yesus semisal mereka melihat Zeus, semisal mereka melihat Krishna, semisal mereka melihat kemudian Horus, Hercules, menganggap yang mereka tatap ini adalah dewa, menatap yang mereka tatap ini, menganggap yang mereka lihat ini adalah Tuhan. Ketika mereka melihat mujizatnya, mereka terkesima dan mengatakan, ini adalah Tuhan, ini adalah anak Tuhan, ini adalah dewa yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itulah pemahaman orang-orang sesat. Yesus mengatakan apa? Dia katakan dengan jelas bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di dalam Markus 13, di situ terang dikatakan nomor 6-nya, akan datang banyak orang dengan memakai namaku, beralaskan namaku, beralasan karena namaku, membawa-bawa namaku, mengaku-ngaku dengan namaku, mengaku pengikutku, dan berkata aku ini adalah Tuhan, aku ini adalah pencipta yang nuzul menjadi manusia, aku ini adalah Elohim, aku ini adalah Allah yang nuzul menjadi ciptaan, yang nuzul menjadi manusia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang dalilnya. Markus 13 nomor 6, kata Yesus, akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah Elohim, akulah dia pencipta itu, akulah ini Tuhan yang nuzul mengambil daging, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi tentang mukjizat Yesus, kita terbelah menjadi dua. Ada yang menganggapnya Nabi dan Rasul yang semakin tebal imannya kepada Allah biiznillah. Ada juga yang menganggapnya dewa yang turun menjadi anak manusia. Di mana posisi Cece sekarang? Yesus itu dewa yang turun menjadi manusia, atau Yesus itu utusan Tuhan yang turun memperlihatkan mukjizat ke tengah-tengah kaum pembangkang, yaitu Bani Israel? Hari ini Yesus keluar dari kubur. Bagi orang-orang beriman itu adalah mukjizat dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi bagi orang-orang yang mati hati, dia adalah dewa. Seketika itu mereka akan berlomba-lomba untuk menyembah pada orang yang keluar dari kuburan. Betapa hinanya, betapa rendahnya level manusia seperti itu. Orang sudah bertuhan kepada yang di langit, dia masih melata di bumi mencari siapa kira-kira yang keluar hari ini dari kuburan. Aku ingin tuhankan. Rendah serendah-rendahnya. Makanya Al-Quran mengatakan untuk orang-orang kafir, ulaika hum syarrul bariyah, mereka sehina-hinanya manusia, sehina-hinanya makhluk. Kenapa? Monyet melihat orang keluar dari kubur, monyet tidak jatuh cinta untuk menuhankannya. Bahkan sekedar seekor babi pun melihat manusia keluar dari kuburan, tidak akan pernah babi jatuh cinta untuk menjatuhkan imannya, beriman kepada, percaya kepada makhluk tersebut. Babi tetap tunduk kepada kadarnya sebagai babi kepada penciptanya. Tidak pernah dia keluar dari kadarnya sebagai manusia, sebagai babi, untuk kemudian menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Begitu juga orang beriman. Berjalannya Yesus di atas air, orang beriman mengatakan subhanallah, Allahu Akbar, maha besar Allah yang telah memperlihatkan mukjizatnya. Utusannya berjalan di atas air. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang telah melakukan ini terhadap nabimu. Orang beriman. Tapi orang tidak beriman, apa katanya? Halilintar, dewa sudah turun ke bumi. Dia sudah ada di tengah-tengah kita, sang dewa ini. Dia berjalan di atas air, dia menyembuhkan. Oh Tuhan dewa, engkau datang di tengah-tengah kami, terpujilah namamu. Itu orang yang tidak beriman. Sementara Yesus mengatakan apa?
tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Apa yang aku kerjakan, apa yang diperintahkan. Seluruh mukjizat yang aku lakukan adalah mukjizat sebagai utusan Tuhanku. Maka Yesus memberikan ending pengajaran. Apa kata dia? Kalau engkau ingin hidup kekal, hujatan ini semua. Kita diskusi lah. Tasya, biarkan Ya, Lucifer yang Tasya, ada dalam tapi hatimu Tasya, itu. kau Tasya. Biarkan Lucifer yang ada dalam hatimu, dalam dirimu itu keluar. Nggak, kau biarkan jongkirinmu itu, rokurinmu itu tenang-tenang dulu. Jin kurinmu. Setiap manusia itu ada jin korin. Di Pakai dalam jin korin ya, kejadian jin korin, pakai kejadian waktu. 3 di Ya. kejadian 3 nomor Kalosnya, pakai 15. waktu, kasih naik. Di kejadian 3 nomor Bukan dengan 15. jin korin yang nganu. Ya, Kejadian gantian dulu. Kejadian Kalau udah 3 turunkan. nomor 15. Setiap anak keturunan Adam memiliki masing-masing musuh yang disebut keturunan iblis. Keturunanmu, kalau anda merasa keturunan Adam, pada diri anda ada musuh. Itulah jin korin. Kalau anda merasa keturunan Adam, kejadian 3 itu nomor kan 15, Islam, kamu jin beriman korin. kepada data itu? Saudara, kamu beriman kepada data itu? Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan iblis dengan keturunan Adam, Hawa. Kamu percaya? Ya benar itu. Apakah kamu keturunan Tapi kan Hawa? kalian Asyirat 56, kalian menyembah. Tunggu, jangan kemana-mana dulu. Luruskan dulu otakmu. Luruskan otakmu dulu. Mana Asyirat 56? Asyirat Apakah dengar? Apakah anda Asyirat percaya? 56, jawab dulu. Apakah anda percaya pada diri anda? Pedekah anda mengatakan anda keturunan Adam? Jawab. Ya memang permusuhan waktu Adam jatuh dipermusuhkan antara Islam dengan aku. Tapi kalian bersahabat dengan iblis. Asyirat 56. Kami memang bermusuhan. Sampai sekarang kami bermusuh dengan iblis. Tenang. Kudus katakan lawanlah iblis. Turunkan. Tapi kalian kan seiman dengan iblis. Turunkan. Dia nggak bisa turun. Ingat saudara-saudara Kristen, dengarkan saya, saudaraku Kristen yang saya cintai dan saya kasihi. Dengar. Kalau yang mendengarkan saya dan saya kasih hadiah kipas angin. Dengarkan. Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan, pencipta jagat raya, telah memutuskan perkara bagi iblis dan bagi keturunan Adam. Apa perkara yang aku putuskan? Setiap keturunan Adam memiliki musuh dari keturunan iblis. Saya ulang lagi. Keturunanmu akan bermusuhan dengan keturunan iblis. Jadi setiap kita keturunan Adam itu kita punya musuh. Musuhnya itulah yang di dalam Islam disebut jin qarin. Itulah yang selalu membisikkan hati kita untuk bermaksiat. Lakukan ini, lakukan ini. Kita selalu diperhadapkan dengan dua masalah. Contoh, Anda bertamu di rumah teman, rumah kosong, pintu tak dikunci, di depan teras ada HP tergeletak. Ada dua yang muncul seketika di dalam benak Anda. Yang pertama mengambilnya, yang kedua membiarkannya, karena itu adalah bukan milik Anda. Itu akan berperang tuh. Itulah jin qarin yang senantiasa menyertai Anda. Ketika Anda melihat wanita duduk dengan mengangkat sedikit kainnya, pahanya terlihat, jin qarin mengatakan apa? Tatap terus, tatap. Tapi kemudian hatimu, nalurimu sebagai manusia, yaitu akalmu akan bekerja. Jangan, itu bukan punyamu, itu dosa. Itu berarti setiap manusia pada dirinya itu ada jin qarin. Ada kemudian bisikan-bisikan untuk melakukan dosa. Kalau Anda percaya Anda keturunan Adam, berarti Anda manusia. Siap-siap Anda kemudian dicobai. Yesus sendiri mengatakan, Simon, ya paman, iblis telah diberi izin untuk mencobai kalian. Pahami itu. Jadi saudara,
Jangan kau menghinakan Islam. Islam datang itu menyempurnakan semua ajaran. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu. Berarti tidak ada manusia yang lolos dari cengkeraman iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Penguasa dunia ini adalah iblis. Jikalau ada yang melata di atas muka bumi ini tidak lagi menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi, maka yakin dan percaya mereka adalah hamba iblis. Saya ulang lagi, kalau ada di atas muka bumi ini tidak tunduk kepada perintah pencipta langit dan bumi, Tuhan mengatakan pelihara sabat diganti minggu, Tuhan mengatakan kau harus bersunat diganti pelihara kulub, Tuhan mengatakan jangan makan babi diganti menjadi makan babi, dan itu tandanya orang itu sudah terjerat oleh jeratan iblis. Sedangkan orang yang beriman, kata Yesus, mereka yang tunduk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya tunduk kepada aturan Tuhan. Mengasihi manusia artinya apa? Mengajak manusia untuk bertekun setia menjalankan perintah Tuhan. Jadi makanya saya sering katakan Kristen ini tidak ada kasih. Ada tapi palsu. Kalau kasih kepada anak-anak, anak kandung aja dulu. Bagaimana bisa disebut kasih? Baru anak ini bisa belajar berjalan, sudah diajak ke rumah gereja. Di sana tempat apa? Di sana tempat berkumpulnya para pembangkang perintah Tuhan. Diajak anaknya ke situ. Habis itu diajarkan makan babi. Habis itu diajarkan kemudian sekolah minggu. Habis itu diajarkan menyembah yang bernama Yesus. Kasihkah itu? Tidak, itu membinasakan anak. Yang disebut kasih itu adalah tunduk berserah diri kepada apa yang dititahkan oleh Tuhan kepada para nabi, bukan kepada pengarang-pengarang bebas yang tidak diketahui. Nah itulah, jadi saya simpulkan saudara-saudara saya sekalian, Islam datang meluruskan apa yang dibengkokkan oleh iblis. Ingat, Yesus sendiri, jangan pelajari Islam dulu terlalu jauh. Pelajari dulu pernyataan-pernyataan Yesus. Apa pernyataan Yesus di dalam Markus 13:6 yang tadi? Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia Tuhan itu, akulah dia Elohim, akulah dia Sang Bapa. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Indonesia dulu adalah agama animisme. Datang Islam membawa nama Nabi Muhammad. Datang penjajah membawa nama Yesus. Setelah datang membawa nama Yesus, penjajah bikin basis. Basisnya di Flores, basisnya di Manado, basisnya di Medan sana, basisnya di Toraja, basisnya kemudian di wilayah-wilayah seperti Papua. Setelah mereka berangkat pulang kembali ke negaranya, siapa yang melanjutkan misi kekristenan? Makanya di titik-titik yang saya sebutkan tadi itu menjadi basis agama yang dibawa oleh penjajah. Inilah yang bertahan sekarang nih di Indonesia nih, karena mereka tempat wilayah mereka dulu diduduki penjajah, makanya mayoritas mereka mengikuti agama penjajah, karena penjajah dulu datang ke situ. Di mana babi berkandang, di situ anak keturunan babi banyak. Di mana anjing bikin kandang, di situ keturunannya banyak. Di mana babi bikin sarang, di situ keturunannya banyak. Begitu juga ayam, di mana dia bertelur, di situ dia menetas. Menetas apa? Ayam. Di mana Belanda bertelur, di situ anaknya banyak. Di mana Portugis bertelur, di situ anaknya menetas. Itulah fakta. Kenapa di beberapa titik wilayah di Indonesia banyak keturunan atau telur-telur penjajah menetas. Jangan dipungkiri, itu sejarah. Silakan. Ya, silakan Cici. Aduh, tenggelam. Ya, silakan Cici. Saya bertanya Koko, itu kan Koko kan selalu maksudnya daging babi, sementara daging babi itu di dalam hadis kan mengatakan muslim diperbolehkan makan apabila dalam keadaan tersesat. Bagaimana? Coba Koko jelaskan dulu hukumnya itu. Oke. Haram itu. Jangankan haramnya babi,
membunuh yang diharamkan. Kata Quran surah Al-Ma'idah ayat 32, barang siapa yang membunuh satu jiwa, dia sama halnya membunuh seluruh manusia di bumi. Itu saking gak bolehnya membunuh di Islam. Akan tetapi ada titik-titik tertentu, ada masa di mana membunuh itu dibolehkan karena sudah terdesak, ada uzur yang membolehkan itu. Dilarang membunuh. Siapapun yang membunuh satu jiwa, kata Quran, maka dia sama halnya membunuh seluruh manusia. Tapi ada masa di mana itu dibolehkan, pada saat terancam jiwa. Masa juga sana dua-dua. Iya, tapi kenapa kok? Nah, baik. Terkait dengan babi, haramnya babi itu tidak diragukan. Haramnya babi itu tidak diragukan. Haram babi itu. Tetapi ada kondisi darurat. Tiba-tiba saja tidak ada lagi makanan, tapi itu mustahil. Allah memberikan solusi. Makanya kata Yesus, dia akan datang mengajarkan segala hukum-hukum. Pada saat kemudian tak ada lagi makanan yang lain, orang dalam keadaan masalah besar, terjadi peperangan, kelaparan di mana-mana, terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan mendapatkan makanan, yang ada hanya babi. Maka kata Quran dalam kaidahnya boleh. Tapi memakannya bukan karena memang suka, enggak. Tapi karena hanya sekedar menyambung hidup untuk sampai menemukan makanan yang lain yang halal. Bukan memakannya, sudah dapat makanan lain masih memakannya. Nah, itu bukan darurat. Itu bukan darurat, itu doyan. Memakannya dengan rasa tidak suka, memakannya karena terpaksa, karena terdesak, bernapas cuma sekali-kali, tidak bisa lagi berjalan tanpa ada yang masuk ke dalam lambungnya, maka boleh. Boleh. Darurat, hanya pada kadar yang dibolehkan. Nah, tidak sampai dibungkus. Bawa pulang ke rumah, kasih masuk di kulkas, alamak. Tidak, tetapi darurat. Perang darurat terjadi, kelaparan melanda di mana-mana. Tapi anehnya, kalau orang kelaparan, babi juga ikut kelaparan dong, karena babi itu kan makan segala-galanya. Nah, kenapa kemudian babi yang bertahan? Karena cuman binatang babi yang bisa makan segala-galanya. Semua yang mati dimakannya, orang mati dimakan. Maka dia yang bertahan paling terakhir. Binatang-binatang sudah mati habis, tak ada lagi yang lain. Ikan sudah pada bermatian, busuk semuanya. Yang bertahan tinggal babi dong. Maka itulah hari terakhir. Hari terakhir Anda hidup kalau Anda tidak makan babi. Karena tidak ada lagi yang bergerak. Yang bergerak itu tinggal matahari dan bulan. Dengan satu lagi, yaitu babi. Karena semua binatang sudah habis. Maka Anda boleh memakannya secukupnya saja. Nah, begini Koko, kalau saya pribadi di dalam agama itu sudah menjelaskan bahwa itu haram. Walaupun saya dalam keadaan darurat, lebih baik saya mati tidak berdosa, tidak menanggung dosa daripada saya kufur. Mati makan babi itu. Saya mati berdosa karena di dalam agama Islam kan itu haram babi. Justru matinya Anda mati haram. Mati haram Anda. Karena jelas-jelas Anda dibolehkan. Ini lucu ini. Ada diizinkan makan babi, tidak dimakan. Saat diharamkan babi malah dimakan. Tidak kan inilah karakter sibilisis. Tuhan membolehkan pada saat darurat. Aku nggak mau makan, lebih baik aku mati. Sekarang makanan ada di mana-mana, malah dimakan. Ya, di dalam Kristen kan tidak ada. Babi itu tidak haram di dalam Kristen. Jadi biar dimanapun tetap dimakan. Tapi kalau di dalam Islam kan sudah diharamkan. Koko, Cece. Di Kristen itu tidak ada hukum dari Allah, dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan satu hukum pun kepada orang Kristen. Catat itu, catat. Perjanjian lama itu hasil kemudian peraman dari kitab Yahudi. Sabar Cece. Sabar.
Oke. Kristen itu tidak ada pernah diutus Nabi dari Tuhan untuk Kristen. Kristen hanya mengais-ngais kitabnya Yahudi. Habis mereka ngais-ngais, mereka bikin aturan sendiri yang disebut perjanjian baru. Ingat, Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada Lukas. Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada Markus. Tuhan langit dan bumi tidak pernah berfirman kepada pengarang Matius dan pengarang Yohanes. Tuhan langit bumi tidak pernah berfirman kepada Paulus. Perjanjian baru hanyalah catatan-catatan orang gelap yang tidak diketahui, yang tidak dikenal, lalu dikumpulkan oleh penguasa Romawi itu untuk dijadikan sebagai sebuah kitab ketetapan bagi kerajaan Roma. Adapun perjanjian lama itu kitabnya Yahudi diambil, ditempelkan masuk ke situ. Jadi kalau Cece mengatakan di Kristen itu Cece tidak ada aturan. Mereka bikin aturan sendiri. Tidak ada aturan yang datang dari Tuhan untuk Kristen. Tunjukkan kalau ada. Satu ayat aja. Satu ayat dari Tuhan langit dan bumi kepada Kristen kalau ada. Tidak ada. Begini, karena tidak ada aturan sehingga Kristen memakan. Di dalam Islam kan itu sudah ada ajarannya bahwa itu haram kok, seperti kura-kura di dalam suku Buddha toh. Oh. Kura-kura penyu, kok tahu kan? Oh iya tahu, penyu. Perutnya Itu kan bom-bom. penyu. Kalau Buddha yang taat, dia tidak mau makan karena ada sejarahnya koko, sejarah kura-kura itu. Nah, tapi bagi yang tidak tahu, dia makan. Koko tahu itu kura-kura? Iya, Kura-kura tahu. Sejarahnya, sejarah dulu ini orang tua cerita. Orang Cina itu naik kapal, terus kapal tenggelam. Nah, Dibantu si sama kura-kura ini kura-kura. yang menolong orang Cina. Begitu. Sehingga ada yang makan, ada yang tidak. Jadi kalau babi itu kan tidak tertulis di Alkitab bahwa itu diharamkan umat Kristen. Jadi maka Kristen memakan itu. Terus kenapa teman-teman kita kayak saya punya kakek, kenapa tidak nyembah kura-kura? Karena kura-kura Ya, menyelamatkan mereka, kita punya buyut, bukan Yesus. Kura-kura itu tidak disembah, cuma tidak memakannya. Tapi juru selamat. Loh, kok ini itu kan binatang, tidak mungkin kita menyembah binatang kok. Tapi dia juru selamat. Kita tidak ada di negara ini kalau kita punya nenek moyang tidak diselamatkan sama kura-kura. Mana tahu Tuhan yang turun menjelma jadi kura-kura. Kan Tuhannya Cece bisa menjelma jadi apa saja kan? Koko, itu Ya. semua makhluk itu di dalam Islam juga bukan semua umat Muslim, bukan. Ada orang-orang, ikan pun ada ikan yang mereka tidak bisa makan. Sampai saya tanya, kenapa kau tidak makan ikan ini? Katanya begini. Iya, betul. Saya juga punya keturunan Cece nggak boleh makan ikan. Ikan apa? Kapal selam. Nggak bisa kami makan ikan. Kapal selam nggak bisa. Dilarang. Keturunan kami juga nggak boleh makan itu. Makan ikan Masa- apa kok? Kapal selam. Adakah ikan kapal selam? Loh, jadi yang dipakai TNI itu apa? Kok ini juga. Dia itu ikan. Tapi dua natur. Saya bicara serius, saya kira kok ini ngomong serius. Jadi begitu saja Cece. Yang pertama yang harus kita pahami Cece adalah Cece coba renungkan kembali. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, akulah Tuhan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapakah mereka ini yang datang kemudian ke Nusantara memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya, saya Mereka sudah paham menyesatkan itu, banyak Paul. orang. Saya sudah paham itu jawaban saya ke Paulus. Sudah saya paham, sudah. Alhamdulillah. Oke, Koko, teman-teman yang ya, lain, makasih, Koko. sama-sama Cece, sehat selalu. Ya, amin. Ketawa Cece, saya katakan saya dilarang makan ikan.
kapal selam. Ingat gak cerita saya beberapa tahun yang lalu? Kita diskusi sama Oten ini sama diskusi sama anak TK. Seibarat anak TK itu ngambek. Mama, tadi lucu loh belajar di sekolah di TK. Kenapa, Dek? Adek marah sama bu guru. Kenapa marah? Bu guru bodoh. Hah? Kenapa bodoh? Masakan aku disuruh menjawabkan ikan yang paling bagus, yang paling kuat dan tahan hidup. Terus adek bilang apa? Aku bilang kapal selam, tapi guru nggak percaya. Loh, kok bisa kapal selam jawabannya? Iya dong, kan Dede sering nonton TV. Ikan tilat yang paling kuat itu tuh mama, kapal selam kan. Kapal selam yang gak pernah mati loh, Mak. Hebat kapal selam itu. Memang itu bukan ikan. Oh, mama juga bodoh. Itu ikan loh. Buktinya dia di laut. Seperti itulah orang Kristen. Buktinya dia bermujizat. Buktinya dia bisa bangkit dari kematian. Itu kan buktinya buahnya dari laut naik ke daratan belum mati loh, mama. Aku nggak mau tahu, pokoknya kapal selam itu ikan, Ma. Anak TK dipanggil tuh, kau kesini. Tuh ada gambar bentuk cross di atas tembok, ada orang berdiri di situ. Itu siapa? Patung. Kata anak TK. Patung apa? Patung manusia, Ma. Aja coba Bom-Bom berdiri di hadapan boneka tersebut, patung itu. Bom-Bom, setan, itu apa? Tuhan katanya. Coba kau ulang, itu siapa? Tuhan Yesus. Nah, cobalah, beda kan? Jadi anak TK itu lebih cerdas akalnya daripada onyeng. Mama, itu kapal selam guruku marah. Padahal kan benar, Maria. Jangan laut kan, Ma? Iya deh, nak. Iya sayang. Iya ikan. Ikan. Jadi kita umat Islam ini ketika berdialog dengan mereka, daripada ngotot, daripada bibirnya kita tonjok, ya udah kita ngalah aja. Ya udah, itu Tuhan lo. Padahal kapal selam itu sah-sah saja ikan bagi anak TK. Kapal selam itu sah-sah saja bagi orang gila. Kapal selam itu sah-sah saja ikan bagi orang tak berakal. Anak Maria sah-sah saja Tuhan bagi orang tak berakal. Anak Maria, Yesus, manusia yang keluar dari kubur, sah-sah saja Tuhan bagi orang gila. Tapi apakah itu bisa dijadikan sebagai kebenaran absolut? No. KPR 236, Yesus dibuat menjadi Tuhan hanya untuk orang jahat. Titik. Jadi siapa yang jahat silakan menganggap kapal selam itu ikan. Nggak ada masalah. No coalan. Lanjut. Yakobus, selamat siang. Yakobus, dibuka mic-nya. Yakobus. Ya, silakan. Gantian. Ya, silakan. Sambil bantu pasti ulang, teman-teman. Yuk, pasti ulang serentak dulu. Mau nanya ini doang sih. Silakan. Nabi Isa turun di akhir zaman itu kan karena menjelaskan bahwa bukan Tuhan. Dinda Ardiansa. Assalamualaikum Dinda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Assalamualaikum semuanya. Lanjut, Gurunda. Iya, kenapa Nabi Isa Yakobus? Ya kan katanya di akhir zaman turun itu karena menjelaskan dituduh Tuhan, ya kan? Iya. Kenapa cuma Nabi Isa doang, sedangkan di Al-Maidah 116 itu kan yang dituduh Tuhan kan bukan cuma Nabi Isa, ibunya juga. Kenapa ibunya nggak turun juga, Bang Juma? Oke. Baik. Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Tuhan, ibunya bukan. Nabi Isa alaihi salam ditunjuk sebagai hakim adil. Makanya Nabi Isa ditanya apa oleh Allah? Apakah engkau yang mengajarkan
orang-orang ini dalam surah Al-Maidah ayat 116, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menyembah dirimu dan juga ibumu selain daripada aku? Nabi Isa mengatakan apa? Tidak. Wa iz qala Allah ya Isa, kan yang ditanya Nabi Isa, bukan yang ditanya adalah ibunya. Wa iz qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan, apakah engkau yang mengajar orang-orang menyembah ibumu? Engkau yang bertanggung jawab. Ada orang yang menyembah ibumu, kau yang tanggung jawab. Apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembah ibumu dan mengajarkan menyembah dirimu? Nabi Isa alaihi salam mengatakan, Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah pantas untuk aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Nah, tolak ukurnya di mana saudara Yakobus? Anda baca Yohanes 12:44 sampai 50. Anda baca itu. Adakah Yesus mengatakan barang siapa yang menerima firmanku dan tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya? Ada. Aku tidak menjadi hakimnya. Ada. Inna kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Tidak ada. Aku tidak pernah mengajarkan mereka menuhankan diriku atau menuhankan ibuku. Sekiranya aku pernah melakukan itu, pastilah engkau mengetahuinya. Sebab engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sementara aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Tidak, aku tidak pernah mengajarkan itu. Sehingga Nabi Isa yang turun untuk memberikan pengetahuan kepada Katolik, untuk memberikan pengetahuan kepada sekte yang lain, aku bukan Tuhan dan aku tidak pernah mengajarkan itu. Maka yang dikatakan tadi Yohanes 12 tadi itu, di Yohanes 4:8 dikatakan apa? Barang siapa yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Adakah perkataan itu aku mengajarkan menyembah diriku? Tidak. Adakah perkataanku untuk mengajarkan mereka menyembah ibuku? Tidak. Tapi kenapa mereka menyembah ibuku? Kenapa mereka menyembah aku? Maka aku harus turun sebelum mereka ke neraka, supaya mereka tidak menyesal begitu berat di neraka. Aku turun untuk menyatakan apa yang kalian lakukan itu salah di hadapan Tuhanku dan di hadapanku. Maka diterangkan pada hari terakhir nanti, banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika hidup di bumi dulu bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itulah, pada hari terakhir itulah, pada hari penghakiman itulah, aku Yesus akan berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, lalu Al-Quran menganulir, farikan hada wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Kelak sudah pantas mereka masuk ke neraka. Kenapa? Sudah datang kepadanya kebenaran, sudah datang kepadanya kemudian petunjuk, sudah datang kepadanya cahaya, tapi mereka mematikan kemudian akalnya, mereka menutup mata, mereka menutup kuping, mereka menutup kemudian mulut dan hatinya, sehingga mereka memang sudah pantas untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Sudah diajarkan. Ini kitabmu mengatakan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya. Al-Quran datang kemudian menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menuhankan dirinya, tidak pernah menuhankan ibunya, dan seterusnya. Tapi Anda tetap menolaknya. Wa farikan haqqa alaihimud dalalah. Maka sudah pantaslah kalian sesat, dan tempat orang sesat itu dakhalal nar, masuk ke dalam neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang musyrik yang mengakui Tuhannya Yesus ada, yang mengakui Yesus diutus Tuhannya, yang mengakui Yesus berdoa kepada Tuhannya, tapi juga masih menuhankan Yesus,
fi nari jahannam khalidina fiha abada. Sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Jadi Yesus turun menjadi hakim. Bang Suma, Yesus sini, apa? Kenapa kamu nggak menuhankan aku? Masa kau kalah saya Yakobus? Yesus, aku masih waras. Lu pikir gue gila? Alasan lu? Lu kan pernah turun ke bumi, Cak Ayu. Iya juga ya. Tahu dari mana lo? Dari Quran, dari Bible. Terus kenapa kau nggak tuhankan aku sama orang-orang rame tuh, pecinta-pecinta dunia, yang orang-orang hebat, yang orang kaya-kaya semua di bumi? Udah aku bilang, Sus, aku ini orang waras, bukan orang gila aku ini. Kau punya kelemahan. Kau waktu kecil andaikan tidak dinetein ibumu, kau jadi busung lapar kan? Oh iya dong, aku kan manusia. Terus kamu kalau tidak dicipta lengkap dengan anus, operasinya kau kena kanker usus. Iya juga ya. Terus kamu suruh aku yang waras ini menuhankan kau yang serba punya kelemahan itu? Enak aja. Jadi kau nggak menuhankan aku, kenapa? Ya karena kamu bukan Tuhan, lu manusia. Tapi bukannya kau pernah melihat aku merubah kemudian air jadi anggur, aku merubah kemudian orang yang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan aku pernah mengatakan dosamu telah diampuni. Pret! Kau sendiri yang mematahkan semua argumentasimu itu, Sus. Kau mengatakan bahwa apa yang kau lakukan adalah bukti kerasulan, betul nggak? Iya, pandai juga kamu Bang Suma. Ya iya dong. Lu kan yang ngomong segala mujizat yang kau lakukan adalah bukti kerasulan. Hidup kekal itu adalah percaya dan mengenal engkau sebagai rasul. Benar nggak? Benar. Nah, hari ini kau mau menghakimi aku? Enggak. Ya, menghakimi kamu itu perkataan yang pernah aku ucapkan. Nah, udah selesai berarti. Aku beriman berlandaskan ucapan lo. Engkau rasul, engkau utusan Tuhan, engkau tak dapat berbuat apa-apa dari diri lo, engkau mengatakan akan datang penolong lain, penghibur lain, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Ucapin juga, aku misalnya, jangan gitu dong, damai kita. Ya sudah, kau lolos. Dipanggillah Yakobus. Yakobus? Ya paman. Kau siapa rupanya? Aku apa anggotanya Bombong, Bang. Kau nggak ada otak? Ada, Bang. Kau nggak punya akal? Ada. Terus kenapa kau menuhankan aku? Ikut mama. Jadi bukan karena firman, bukan karena aku mengajarkan kan? Bukan. Ada nggak aku mengatakan Tuhan kan aku? Enggak. Ada nggak aku mengatakan aku sehakikat dengan Bapa? Enggak. Ada nggak aku mengajarkan agar engkau menyembah, menuhankan aku, beribadah kepadaku? Ada nggak? Enggak. Ada nggak aku ajarkan agar engkau menghakikatkan aku dengan pencipta? Enggak. Terus kenapa kau menuhankan aku, Kucluk? Menuhankan kamu itu enak, bro. Nggak ada yang wajib, serba halal. Gitu. Berarti prinsipmu sama seperti babi. Babi hidup di bumi itu tak ada aturan. Mereka bebas makan apa aja. Karakter babi itu makan segala sesuatunya. Lah, kok kamu mirip? Ya karena aku berpikir kamu udah menjamin aku keselamatan, Sus. Di mana aku menjamin keselamatan itu, di mana? Bukankah aku mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah betul, tidak benar, dusta itu. Dan aku menuliskan, aku mengatakan itu dan ditulis. Yohanes 5:31. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Terus kenapa kau menuhankan aku, Yakobus? Aku bingung, Bang, sebenarnya. Sebenarnya aku antara ragu. Ragu-raguku itu mengantarkan aku bingung. Kebingunganku itu mengantarkan aku ragu-ragu. Udah, diam. Sekarang keputusannya adalah aku hakim di sini. Dan kau tahu bukan, di dalam kitab yang kau genggam setiap saat, aku telah mengatakan, satu hari nanti
Aku tidak menjadi hakimmu, tetapi perkataan yang aku terima dari Bapa itulah yang akan menjadi hakimmu di akhir zaman. Sekarang kau tiba di akhir zaman. Kamu mendengarkan ucapan itu? Ya tahu sih. Terus kamu sekarang apa pembelaanmu pada dirimu? Mantu saya, Sus. Bukankah kami dulu bernubuat lu pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu, bahkan mengusir setan, bom dan kawan-kawan juga pakai namamu, Sus. Please. Apa yang kuatakan di Bible yang kau baca? Apa yang aku katakan? Apa yang aku ajarkan? Apa yang aku sampaikan kepadamu? Kau mengatakan akan mengusir orang-orang yang memakai kau, Tuhan. Juga mengusir orang-orang yang berusaha pakai namamu. Nah, udah. Itulah hakimnya. Itulah hakimnya. Itulah hakimnya. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dah selesai. Mulai sekarang tugasmu adalah merasakan dan menikmati apa yang telah kau kerjakan ketika engkau hidup. Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk merasakan kenikmatan surga bagi yang beramal soleh, yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang melakukan maksiat akan dibangkitkan untuk dihukum di dalam api neraka jahanam. Kau udah siap? Siap tidak siap? Harus siap, komandan. Itulah fakta. Di mana pada saat itu Nabi Abraham tidak bisa menjadi penolong. Saat itu Nabi Musa tak sanggup apa-apa. Di saat itu Nabi Daud, Salomo, Harun, Yakub, Isa, Nabi Muhammad tidak bisa berbuat apa-apa lagi di hadapan Tuhannya kecuali sesuai dengan ketetapannya. Satu-satunya cahaya yang akan muncul di padang mahsyar nanti adalah syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Itu fakta, itu real. Apa kata Yesus di penghujung dakwanya? Terkutuklah, 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 terkutuklah. Engkau tidak akan melihat aku lagi mulai saat ini sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhanku. Jadi saudara Yakobus, Nabi Isa alaihi salam datang bukan untuk datang sebagai nabi lagi, tetapi datang untuk membuka mata batin orang-orang Yahudi ahli kitab dan orang-orang zalim, bahwa apa yang mereka tolak selama ini sebagai utusan Tuhan, murni sebagai utusan Tuhan, yang mereka lantik offside dengan mengatakan Tuhan itu sendiri, itu semuanya akan beriman kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan ternyata apa yang diajarkan Nabi Muhammad, apa yang diajarkan oleh umat Islam adalah sebuah kebenaran, tapi telat. Baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 159, tak ada satupun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa, tapi telat. Seperti Fir'aun, dia beriman kepada Allah tapi telat. Maka sebelum itu terjadi, silakan Anda renungkan. Jangan gengsi karena saya Bang Suma seorang muslim menjelaskan Bible Anda tidak terima. Jangan gengsi. Guru di dalam kelas menjelaskan tentang kitab, tentang buku kelas 1, bukan berarti dia bodoh karena bukan kitabnya, tetapi memang karena dia belajar terlebih dahulu sehingga dia lebih pantas mengajarkan daripada sang pemilik buku cetak. Ingat, andai saja Kristen itu benar, andai saja menyembah Yesus itu betul, andai saja percaya pendeta pastor yang memungut perpuluhan setiap bulan itu benar adanya, maka sayalah Bang Suma orang pertama yang akan keluar Islam dan masuk ke dalam gereja, tunduk sebagai jemaat atau sebagai pendeta. Tetapi karena saya yang ahli dalam bidang mengelola, menelaah, mentafsirkan, menjelaskan, mengurai isi daripada Bible, tidak menemukan sedikit pun ada kebenaran untuk menjadi Kristen, maka sampai hari ini Kristen hanyalah sebuah organisasi yang lebih mengedepankan kemudian apa yang menjadi misi duniawi, mereka tidak mengedepankan misi keselamatan akhirat. Maka saya sedikit pun tidak bergoyah dari Islam, malah semakin kuat iman Islamku setelah mulai dari kitab Kejadian sampai kitab pengungkapan atau kitab mimpi yang kalian sebut kitab Wahyu itu saya pelajari 10 tahun lebih, saya mengkaji, setitik pun cahaya kebenaran di dalamnya tidak ada selain daripada pengukuhan Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan.
Jadi sekiranya Kristen itu benar, menyembah Yesus itu benar, membayar perpuluhan itu benar, ibadah minggu itu benar, Natalan itu benar, sayalah Bang Suma orang yang paling vokal untuk murtad keluar dari Kristen. Tetapi karena saya setelah paham Bible, saya semakin kuat imanku di Islam, dan semakin rendah kemudian pemahaman di hadapan saya orang-orang Kristen itu terhadap agamanya sendiri, maka saya semakin kuat. Dan anehnya, kamu yang sudah duduk di situ, yang tidak ngerti Bible, masih juga bertahan. Saya yang memahami Bible sedikit pun tidak ada hati untuk pindah ke Kristen. Kenapa? Sekali lagi saya katakan, tak ada setitik pun kebenaran di dalamnya selain Yesus itu adalah utusan Tuhan bagi kaumnya Bani Israel. Titik. Titiknya seperti besarnya Danau Toba, tak ada yang kalah besar. Demikian sementara teman-teman, kita ibadah salat zuhur untuk waktu Makassar. Silakan. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, Bang Zuma. Pak Desuki. Pak Desuki, silakan. Ya, biar ditanggapin dulu kalau mau apa. Oh iya, Yakobus, silakan. Yakobus, silakan Yakobus. Yakobus, silakan. Yakobus, silakan. Ya. Tapi berarti sia-sia dong Nabi Isa, sia-sia dong kalau tidak ada yang beriman di akhir zaman. Sudah menjelaskan tapi tidak ada yang beriman, berarti sia-sia kedatangan Nabi Isa. Maksudnya gimana nih, Bang? Nggak ada yang beriman gimana? Kita semua beriman kepada Nabi Isa, Bang. Di akhir zaman kan katanya telat beriman, berarti sia-sia dong kedatangan Nabi Isa. Kalau di Katolik kan sudah jelas kan, Tuhan Yesus kan dekat dengan Bapa, pasti adalah yang menolong. Yang dimaksud telat di situ itu ketika tanda-tanda kiamat itu sudah ini kok noise ya? Tes. Udah enggak ya? Yang dimaksud yang dimaksud itu, Bang, telat itu ketika di mana pintu tobat itu sudah tidak diterima. Salah satu contoh ya, ketika matahari sudah terbit dari barat, nah, itu sudah nggak diterima itu, karena kita tahu bahwa kita akan berakhir. Nah, sementara kedatangan Nabi Isa ini belum, dia masih jauh dari kiamat itu. Jadi ketika Nabi Isa itu datang dan mengingatkan orang-orang yang menyembahnya itu dia bertobat, ya, maka diterima tobatnya. Gitu loh, itu yang dimaksud Bang Juma tadi. Sama seperti halnya Fir'aun kan. Fir'aun itu bertobat ketika dia itu sudah yakin pasti mati di situ. Ya, makanya ditolak itu tobatnya itu. Karena nyawa sudah sampai kerongkongan. Nah, salah satu tobat yang ditolak itu nyawa sudah sampai kerongkongan. Nah, itu nggak bisa lagi diterima itu, Bang. Begitu sebenarnya, Bang. Nah, Anda tadi mengatakan ya kalau Kristen punya penolong. Penolong dari mana? Yesus saja nggak kenal kau. Ayatnya jelas dibaca Bang Juma tadi itu, Matius 7, 22, 23 itu. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, oh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Mereka siapa? Yang menyebut Yesus Tuhan lah. Ya, yang mengusir setan atas nama Yesus, bermukjizat atas nama Yesus. Aku tidak kenal kau, katanya. Kau ini pembuat kejahatan. Karena memang sebuah kejahatan itu ketika seorang utusan disamakan dengan yang mengutus. Itu kejahatan terbesar itu. Bagi para seorang nabi. Gitu loh. Itu sama saja melecehkan gitu. Tuhan Yesus itu dekat dengan Bapa, pasti ada negosiasi. Orang Katolik pasti akan ditolong. Yesus itu, Bang, hanya menolong orang-orang yang mengikuti dia. Kata Yesus, jikalau kamu percaya kepadaku,
niscaya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Bagaimana Yesus akan menolong Anda sementara Anda tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus? Yesus jelas mengatakan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Esa. Kau jadikan Trinitas pula. Dari mana Yesus mau menolong kau? Nggak masuk, Bang. Ya, Bang Sugi, kita diskusi ya. Silakan. Saya mirroring. Kalau saya diskusi sih mirroring. Kalau seketika di mirroring, jangan kalian bilang menghujat kejang-kejang. Boleh mirroring. Yang penting asal ada data. Saya jelaskan, mati setuju. Saya jelaskan yang cuma tadi satu ayat saja di 1 Tesalonika 4 ayat 16. Kan beda iman kamu. Kamu kan nanti di alam basra nanti ditanya siapa agamamu, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Kan begitu persyaratannya ketika memasuki surga Islam. Tetapi dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai sesuatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Itu ayatnya sama kalian. Jangan sama. Oke, saya komentari, Bang. Oke, saya komentari gantian, Bang. Tadi kan katakan Isa. Tadi dia kita pakai waktu. Tadi kan gantian. Gurindamu katakan bahwa Isa akan datang menjadi hakim. Kalau mau besar-besaran besar saya, Bang, habis kau bikin kalau nggak mau gantian, Bang. Mau besar-besaran. Ya kita pakai waktu. Oke, besar-besaran kita, besar-besaran suara. Habis kau bikin. Silakan Bang. Gantian. Ya. Jadi di sini ada dua kesaksian. Kesaksian Yesus dan kesaksian Yakobus. Mana yang lebih penting kesaksiannya ini? Tentu kesaksian Yesus itu sendiri. Yesus sendiri mengatakan, aku tidak kenal kau, para Kristen. Nah, sementara Yakobus menjelaskan di situ, Kristen akan ditolong Yesus. Kau percaya Yakobus atau percaya Yesus? Yesus sendiri mengatakan, jikalau kamu percaya kepadaku, niscaya kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Kristen apa yang dilakukan? Seperti yang dilakukan Yesus? Nggak ada. Ya, kalian mengusir Yesus atas nama, mengusir setan atas nama Yesus, melakukan mukjizat atas nama Yesus. Apakah semuanya itu berguna bagi Yesus? Enggak. Bahkan Yesus akan mengusir Anda. Aku tidak kenal kau. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Jelaskan ayat itu cukup. Atau saya jelaskan. Enggak, saya jelaskan ayat itu. Kan gantian. Gantian kan? Aduh, kau Bang Sugi, Tuhan Yesus itu bisa nego sama Bapak karena kan Tuhan Yesus dekat dengan Bapak. Ada nego. Jadi umat Katolik sudah pasti ditolong Yesus. Aduh. Ini Bang, ini namanya iman buta. Kau menolak, ya kan? Kau menolak ucapan Yesus yang jelas tertulis di dalam kitabmu. Aku tidak mengenalmu. Silakan. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan ia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orangnya ini melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi tidak semuanya. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 17 Bang dikatakan iman tanpa perbuatan pada kekatnya mati, seperti roh tanpa jiwa tanpa tubuh.
Jadi berbicara di sini tentang Matius 7 ayat 22, 23, walaupun dia Kristen mengadakan banyak mujizat, tetapi kalau dia masih buat kejahatan seperti kawini bocil, bersina, kawini budak, kayak pergi bersina masuk gereja, tapi pulang dari gereja ada selingkuhannya, ada kemenakannya, dia bocil, dia kawini, dia embat di rumah ketika lihat kemenakannya cantik. Oke, jangan kemana-mana. Sekarang pertanyaan saya, di Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan menduduki kerajaan sorga, melainkan mereka yang menuruti kehendak Bapa di sorga. Apakah menuhankan Yesus termasuk kehendak Bapa? Jawab. Jawab. Jawabannya apakah menuhankan Yesus itu kehendak Bapa? Iya. Oke, ayatnya mana? Ayatnya mana ayatnya? Ya, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 nggak ada di situ perintah menyembah tuh. Iya, saya sebutkan. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Percaya apa di situ? Itu percaya Yesus sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu percaya Yesus utusan, bukan percaya Yesus Tuhan. Maka itu kan konteks yang lain. Pertanyaan saya, Bang, perintah di mana di dalam Yohanes 3:16 itu ada kalimat perintah, Bang? Jangan-jangan kau kalimat perintah aja nggak ngerti. Tahu nggak mana kalimat perintah di mana itu? Ya, karena begitu besar kasih Allah makan dunia ini sehingga barang siapa itu perintah, Bang, perintahnya sehingga. Mana? Ya. Yang saya tanya perintah. Sehingga apa itu? Ya, perintah apa itu sehingga? Apa itu? Sehingga itu bukan perintah, Bang, itu pemberitahuan. Kalimat perintah aja nggak ngerti gimana ini? Ya, mau diteruskan ini? Kalimat perintah aja nggak ngerti mau diteruskan ini? Tidak binasa. Hah? Ya, sehingga perintah itu sujudlah kau, Tuhankanlah itu. Itu perintah, Bang. Di mana di situ ada kalimat perintah? Di situ tidak ada kalimat perintah. Jangan nipu, Bang. Jangan nipu. Ya, silakan ayat yang lain. Ayat yang lain mana? Percaya kepadanya tidak binasa. Itu enggak, ayat yang lain mana? Di situ enggak ada kalimat perintah, ya. Tidak ada di situ. Jangan nipu. Ya, mana ayat lain? Kehendak Bapa itu menyembah Yesus. Mana ayat yang lain? Silakan. Ya, Yohanes 4 ayat 23 ya, ya. Kamu menyembah Sugi apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, Sugi. Di situ Yesus menyembah, Bang. Di situ Yesus menyembah. Kenapa kau sembah, Bang? Nah, saya jelaskan belum sampai. Bentar, nggak perlu penjelasan. Kau kalau menjelaskan nipu nanti kau. Di situ Yesus berkata, aku dan murid-muridku menyembah apa yang aku kenal. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Nah, di mana di situ Yesus minta disembah, Bang? Di situ di mana Yesus minta disembah mana? Iya, ayat 26-nya, Apa itu? Apa? Maka wanita itu berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang, dan bila ia datang dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Maka ayat 26-nya, dengarkan umat ini. Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Nah, itu dia jelaskan dari ayat 22. Kalimat perintahnya di mana, Bapak? Yang ditanya kalimat perintah di mana? Ya itu kalimat siapa itu? Itu kalimat perempuan. Padahal yang saya tanyakan itu di mana Bapak memerintahkan untuk menyembah Yesus? Di mana? Hah? Di mana? Ini bukan perintah. Nggak ada ya kawan-kawannya. Nggak ada. Nipu dia. Bahkan di dalam Yohanes 4 tadi ayat 22, 23 Yesus menyembah. Kami, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau Yesus di situ pakai kata kami, artinya Yesus dan murid-muridnya menyembah Tuhan. Hanya orang koplak yang menyembah Tuhan, yang menyembah itu orang koplak namanya. Aja jelas kami, aku dan murid-muridku menyembah apa yang aku kenal. Sedangkan kalian tidak mengikuti yang jelaskan. Iya ini kaum anjing.
Ya, kaum anjing ini saya terangkan. Yesus berkata, Santai Bang Sugi, santai Bang Sugi. oh enggak, dia udah menghujat duluan, Bang. Dia menghujat duluan. Kalau saya katakan Kristen itu kaum anjing, itu menurut Yesus. Karena orang yang menuhankan Yesus itu bagi Yesus adalah anjing. Di mana ayatnya? Di dalam Matius 15 ayat 26. Ketika perempuan itu sujud kepada Yesus dan menyebut Yesus Tuhan, disamakan dengan anjing. Mana-mana dulu. Jadi memang kalian ini memang umat anjing gitu loh. Kau duluan yang menghujat, kenapa kau takut ya? Jadi ya umat anjing ya, gini umat anjing. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 23 ya, anjing umat anjing. Di situ Yesus menyembah ya, aku dan murid-muridku menyembah apa yang aku kenal. Kamu menyembah yang tidak kau kenal. Mau kamu pelintir kemana ayat itu? Coba terangkan. Kami itu apa maksudnya kami? Hah? Kami di situ apa umat anjing? Makanya ya 26-nya umat demi. Kenapa? Itu kau terangkan dulu di dalam Yohanes yang kau bawa itu tadi umat anjing. Makanya dia jelaskan di ayat 26-nya umat demi. Di situ kami, saya tanya nih, apa maksudnya kami di ayat itu apa? Apa maksudnya kami di situ? Coba jawab. Apa kami itu? Jawab. Apa itu kami? Apa kami? Sudah nggak punya data bantahan ini, Pak De. Iya, coba kau jawab dulu itu. Kami menyembah. Apa maksudnya kami? Kenapa kalian takut ayat 26? Itu maksudnya kami itu apa, dijawab? Apa maksudnya kami itu apa? Ya ayat 26-nya Yesus katakan. Ayat 26. Akulah dia. Ya, ayat 26-nya apa deh? Aduh. Kami menyembah. Saya tanya sama kamu, apa maksud Yesus kami menyembah? Udah turunin. Bukan lawan. Ini bukan lawan. Ini udah turunin. Orang-orang kayak gini nggak perlu, udah turunin. Iya. Jelas saya tanya loh, kenapa dia nggak berani menjawab? Karena dia malu menyembah manusia yang menyembah Tuhan. Jelas di situ dikatakan kami menyembah. Coba kau terangkan kepada kami, apa maksudnya kami menyembah? Maksudnya kami menyembah tentu aku dan murid-muridku menyembah yang aku kenal. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Gitu loh. Kenapa nggak berani jawab 10 out 10? Kenapa? Kau mau tipu-tipu di sini? Nggak bisa umat anjing. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa kau umat anjing nipu kami umat Islam ini. Umat yang mulia. Mana bisa ditemu oleh umat anjing? Nggak bisa dong. Itu dia. Cuma modal ngeyel. Jelas di Matius 7 ayat 21. Yang bisa masuk surga yang menuruti kehendak Bapa. Pertanyaan saya, di mana Bapa menyuruh nyembah Yesus? Yang dibawa perkataan perempuan. Berarti perempuan itu bapak kau gitu. Yang dibawa Yohanes 3:16, di mana di situ ada kalimat perintah? Itu justru menegaskan jika kamu percaya Yesus utusan, kamu tidak akan binasa. Sesuai Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan aku Yesus Kristus utusannya. Itu baru bisa mendapatkan hidup yang kekal. Udah nggak nyambung, kalimat perintah nggak ada, dipakai pula nih. Kenapa sih Kristen ini pasti goblok nih? Kenapa sih? Kalimat perintah aja nggak ngerti. Itu kan hanya sebagai informasi itu. Ya, pemberitahuan, kabar. Bedakan dengan kalimat perintah. Kalau kalimat perintah itu, kamu harus menyembah. Pergilah kau, itu perintah. Pulanglah kau, perintah. Kalimat kabar berita kok dibilang perintah, kan koplak itu. Ya. Oke, lanjut yang lain, monggo. Kan di situ juga Yesus mengaku dia adalah Kristus. Itu Kristus atau Mesias. Kristus itu Mesias. Karena bahasa Yunani jadi Kristus, bahasa Ibrani itu Mosiah atau Mesias. Arti bahasa Indonesianya itu orang yang diurapi. Yesus kalau bahasa Indonesianya Kristus itu jadi tukang urut, Bu, tukang pijat. Kan ketika Juru ngobrol pijat. dengan perempuan Samaria kan,
akan datang juga kepada kami Mesias atau Kristus yang akan menyampaikan segala sesuatu. Dijawab oleh Yesus, ya akulah dia, aku ini Mesias. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya Tuhan. Mesias, orang yang diurapi. Ya, bukan Tuhan, kawan. Cari tahu dulu apa arti Mesias itu atau Kristus. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristus. Makanya Yesus Kristus. Yesus orang yang diurapi. Jadi kalian Jadi ini ketuhanan karena Yesus itu hanya bisa cuma modal imannya doang. dipertahankan dengan cara tipu-tipu. Tanpa tipu-tipu kalian nggak bisa membuktikan Yesus Tuhan, itu nggak bisa. Hanya dengan cara tipu-tipu kalian mempertahankan ketuhanan Yesus. Ya, tanpa itu nggak bisa kau. Coba buktikan kepada saya. Yang bisa masuk surga menurut Yesus, yang menuruti kehendak Bapa di surga, bukan kehendakku ya. Kehendak Bapa di surga. Pertanyaan saya, kehendak Bapa di surga yang manakah yang menyuruh nyembah Yesus? Oh, tipu sana, tipu sini itu. Jawab dong. Oh, di ayat ini berfirmanlah Bapa, sembahlah Yesus. Nah, itu baru kalimat perintah itu. Ya. Masa Yohanes 3:16 kalimat perintah, kan koplak itu. Tipu-tipu. Percuma kau sekolah sampai kuliah tapi koplaknya nggak hilang. Untuk apa kau kuliah? Mending gak usah sekolah, bos. Kalau kalimat perintah saja nggak paham. Disapa dulu, Bunda Rahma. apa? Jujun, Kristen, Pak Jujun. Dibuka mionya, Jujun Kristen. Sebelum dilanjut diumumkan dulu Bun ya, ini saudaraku sekalian ya. Bagi Anda yang ingin membantu pembangunan sekolah apologet Islam, silahkan diamanahkan ke saya ya. Mawar-mawarnya itu diamanahkan ke saya. Dan insya Allah seluruh koin yang saya dapatkan dari TikTok semuanya disumbangkan untuk pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai. Mau setahun, ya setahun juga. Mau 2 tahun, 2 tahun juga. Pendapatan TikTok tidak saya ambil sama sekali. Seluruhnya diserahkan ke pembangunan sekolah apologet. Nah, di dalam waktu yang dekat ini, kita api ya, para pejuang-pejuang Islam di garda depan, yang di bawah naungan api ini, insya Allah akan merayakan kemenangan kita. Karena bentuk kemenangan kita, api masih eksis selama 3 tahun ini, dan masih ditakuti oleh para Kristen, oleh para pendeta. Ya. Api adalah paling ditakuti. Karena di dalam api ini orangnya itu membara semua itu. Ilmunya bukan cetek-cetek itu. Kayak Bang Ardiansah, Masya Allah, beliau bahasa Yunaninya keren. Pendeta-pendeta tersungkur menghadapi beliau ini. Nah, kalau kalian ingin tetap eksis, ya api tetap eksis, ya hadir membentengi umat, hadir memberi ilmu tentang kristologi, mari didukung saudaraku, ya mari didukung gerakan api ini, ya yang insya Allah akan kita laksanakan di tanggal 5 nanti. Otomatis juga peletaan batu pertama sekolah apologet Islam Indonesia. Ya saudaraku, kita berjuang itu tidak hanya berdasarkan apa ya, pandai koar-koar gitu, bukan. Kowar-kowar ini nilainya hanya sekian persen saja. Ya. Untuk maksimalnya ya kerja nyata. Kerja nyata itu yang 99% itu kerja nyata itu. Nah, semuanya itu tentu perlu biaya, saudaraku. Ya, perlu biaya. Semuanya perlu biaya. Dakwah perlu biaya. Nah, gitu. Maka dari itu saya berharap ya sumbangsih saudaraku sekalian untuk mensukseskan milad api yang ketiga.
Ya, insya Allah selagi api masih eksis, para pendeta berpikir untuk memurtadkan saudara-saudara kita. Bunda Rama, mohon rekeningnya di Bunda Rama, disampaikan Bunda Rama. Oke, baik. Rekening api ya. Baik Pak De, terima kasih. Betul ya teman-teman, seperti penyampaian Pak De ya, Ustaz Sugi, bahwa bentar lagi ya kurang Suma, lebih. diam dulu kau semua. Mama Ada Bang Zuma. kurang Betul. lebih 2 minggu lagi akan diadakan milad api ya di Makassar, tepatnya di tempat wisata Gurunda. Jadi kami mohon dukungan teman-teman ya, biar acara kita ini bisa terlaksana dan sukses. Oke, bagi yang ingin berpartisipasi mendukung ya, bisa disalurkan melalui nomor rekening BNI 75 kali 51770 Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya. Bunda, itu nggak bisa dikasih barcode untuk rekening api. Bisa nggak itu di barcode-nya dinampakkan itu? Belum ada barcode-nya ini kalau untuk rekening api. Oh, belum ada. Yang ada itu MMCI, Ustadz. Ya. Oke, ya aku ketik di bawah ya teman-teman, BNI 75 kali, udah pada hafal kayaknya ya nomor rekening api. 51770 Yayasan Apologet Indonesia. Yayasan Apologet Islam Indonesia. Jadi kami berharap dukungannya teman-teman ya. Islam Indonesia atau API. Silakan, berapapun itu sangat berarti ya bagi kami ya, bagi kita. Nah itu teman-teman ya, ya itu udah banyak tuh BNI ya teman-teman, BNI Yayasan API. Udah pada hafal ya, benar-benar. Jadi milad itu menandakan bahwa Apologet Islam Indonesia masih eksis. Bang Wira Pranata, makasih. Disematkan ya, Ustadz Arif, bisa disematkan tuh nomor rekeningnya. Masya Allah, udah banyak hafal ya. BNI API, API itu 2 I-nya ya, Apologet Islam Indonesia. Betul-betul. Oke lanjut, kita sapa arah kebenaran. Iya Bu. Mana arah? Bunda Rahma, Silakan. di mana? Ya. Di mana sekolahnya ini apologetnya? Ini Islam apa Kristen? Muridnya Zuma ini. Zuma, mana suaramu Zuma? Kenapa kamu off mic Zuma? Aduh. Abang perlu tahu ya, teman-teman saudaraku muslim perlu tahu ya. Kita ini kalau boleh dibilang ini kita telat. Mereka Kristen sejak tahun 1600-an itu ya. Udah ada mereka mempelajari Islamologi. STT itu mempelajari Islamologi. Nah, apa mereka belajar Islamologi? Bukan untuk pintar Islam tentang Islam, paham tentang Islam, tapi untuk memframing Islam. Jadi para misionaris ini dibekali dengan Islamologi. Di setiap sekolah STT, ya sekolah teologi Karisteng ini, mereka belajar tentang Islam, tapi bukan untuk paham, tapi lebih kepada untuk memplesetkan, memframing. Tapi ya nggak bisa lagi sekarang, udah ada api, nggak bisa lagi kalian seenak perut memplesetkan tentang Islam atau menghujat Islam, nggak bisa. Kami udah belajar tentang Karisteng, dan ini Kenapa Bunda benci sekali Kristen? kurang lebih 2 minggu ke depan tuh akan diadakan peletakan batu pertama sekolah teologi di tempat Gurunda ya. Udah ada